Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini. Gue pengen hari ini tuh gue pengen cerita, pengen ngobrol, bukan cerita sih, pengen ngobrol sama ada salah satu sahabat gue. Udah lama nih nggak kontak. Nah tiba-tiba dia jadi juragan layangan. Dia sih bilangnya tukang layangan, tapi linknya udah banyak banget. Nah kayaknya seru nih kita ngomongin awalnya kayak gimana. Sebelumnya Junias nih namanya, tapi panggilan kerennya Otong, banyak tenar nih. Untuk yang komunitas layangan sekarang udah pasti paham lah yang namanya Otong. Nah setahu gue nih Tong, lu tuh kan awalnya tuh kan kerja nih. Nah kenapa lu tiba-tiba pas gue lewat udah ada di sini aja gitu kan, maksudnya udah berjualan lapak layangan gitu. Jadi ya karena pandemi juga, jadi kena dirumahkan lah kerja. Jadi pikir tuh enaknya ngapain nih ya, daripada diem di rumah kan. Ada diemnya di rumah. Cuman awalnya tuh lu apa kerjanya di mana sih Pak? Di perusahaan Catur Kriya, dia bagian finishing furniture interior. Oh iya, buat gambaran aja nih, kerjaan furniture interior itu untuk di apartemen, hotel, seperti itu ya. Nah sebagai gambaran itu paling kena dampaknya ya, paling banyak lah, dari misalnya kayak proyek berkurang, terus ya kerjanya juga dikurangin juga, dirumahin semua rata-rata. Itu tuh bertahap atau tapi panjang sih sekarang. Iya, maksudnya dari mulai awal pandemi itu kan di bulan Februari, Mei. Iya. Akhir Mei tanggal 30 itu gua udah dirumahin. Oh, udah dirumahin tuh. Nah, titik baliknya di situ tuh. Iya, titik balik. Lu sempat stay nggak ngapa-ngapain tuh berapa lama tuh? Di rumah itu sekitar 2 minggu lah, 2 mingguan. Nah habis itu gue coba-coba aja jualan layangan di Jalan Baru, satu Pengasinan. Nah itu teman-teman, kalau misalnya mau di satu Pengasinan juga ada lapangannya khusus buat main layangan gitu. Kalau misalnya mau ngobrol, nanya-nanya layangan, gelasan, bolehlah ke Otong di Jalan Baru, satu Pengasinan. Nah balik lagi nih, nah kenapa lu tiba-tiba jualan layangan? Kenapa nggak gorengan apa-apa gitu kan bisa aja ya. Lagi ikutin musim aja, musimnya lagi rame, terus juga musimnya panjang kan. Karena momentum pandemi COVID ini ya. Jadi orang di rumah nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya sebelum COVID tuh layangan udah maksudnya udah banyak yang main. Musim layangan ya. Paling anak-anak kecil. Gue juga sempat mainin sih beberapa kali itu, karena di rumah anak-anak juga masih main. Nah ketemu momentumnya di pas COVID, pas ini ya di PSBB ya, lockdown di mulai dagang itu di bulan Ramadan lah. Nah di bulan Ramadan itu udah masa PSBB. Jadi kan Ramadan itu udah pas musimnya, terus ngabuburitnya juga orang kan pasti banyak yang main layangan sambil nunggu buka tuh, rame tuh di situ. Nah lu kepikiran di situ tuh? Ya, nah itu juga kan emang di situ Pengasinan ini kan emang tempat wisata juga lah, termasuk udah rame lah, orang kunjungan dari mana aja pasti nyampe. Ya, udah gua lihat lokasi yang dagang di motor itu layangan nggak banyak sih, paling ya gua, terus di sebelah sono ada itu di ujung ada 2 motor lah. Itu awalnya. Jadi sebelum lu terjun lu survei dulu, lokasi rame nggak nih lokasi yang bermain layangan. Sampai sekarang ya awet. Iya, gue dengar juga kayaknya kata lu
yang tadi lo bilang cuman baru ada 2, terus lo mulai terjun mulai terjun di sini gitu. Lu bisa lu awalnya tuh bisa kenalan apa langsung lu beli ke agen atau kayak gimana tuh awalnya? Paling ya agen-agen kecil dulu, nggak langsung agen besar. Paling sekitaran di Pasar Parung. Yang paling jauh itu paling ngambil layangan itu di Sukabumi, di Ciracas. Sekarang tuh ya, udah jalan berapa bulan? Sampai di Jakarta juga 2 bulan lebih. 2 bulan belakangan ini Ya. baru mulai ketemu link-linknya yang enak-enak ya. Sebelumnya sama aja mungkin kalau misalnya teman-teman mau mulai usaha ya kayak gitu. Nah, Merintis lah dari yang kecil naik tingkatan. ya itu yang nggak pernah yang gue bilang tadi apa, di masa pandemi tuh ya lu harus muter otak gimana caranya lu harus bisa bertahan deh, istilahnya jangan dulu lu muluk-muluk nyari yang aneh-aneh, ya lu bertahan aja dulu. Nah ini yang dilakuin sama Otong ya. Kalau berkata orang sini bilang biar dapur ngebul, tetap iya. ngebul lah gitu. Karena lu berasa hampir 2 mingguan ya nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan ya. Nah lu ya istilahnya lu kontemplasi segala macam, akhirnya ketemu layangan gitu. Ya. Pedagang layangan eceran. Nah, kalau misalnya apa awalnya modal awal gitu, kali aja ada teman-teman yang baru ada ide nih, wah kayaknya bener juga tuh, masih sebenarnya kan masih belum telat kan, karena belum masuk musim hujan kan, masih di pancaroba kan. Tahun ini termasuk musim layangan yang paling panjang. Iya, mungkin teman-teman ada yang wah kayaknya ide yang bagus juga tuh, lu bisa share misalnya awal lu modal kayak gimana, terus lu ke mana dulu gitu jalurnya, bisa lu kasih. Kalau modal awal sih gua 300 lah, paling gede 300. Itu bisa ada stok layangan bisa sampai 900 atau 600 lah, kalau orang lebih 600 piece lah. Ya itu gue puterin, nah itu sampai sekarang itu jadi modal juga. Awalnya 300, terus lu puter 600 jadi 900. Nah juga selain layangan belasan juga gue jual kayak kenur. Jadi nggak hanya satu varian produk ya, harus variatif ya. Nah, awalnya sih emang layangan. Gue juga katanya ini ada cerita lucu juga nih dari Otong katanya. Selama dia jualan berdagang layangan nih, ada cerita unik katanya, ada yang sampai nitipin anak buat main layangan doang. Itu gimana Tong, ceritain Tong? Jadi kalau dia hampir ya jam-jam segini nih biasanya dia suka datang. Kalau nggak jam 4 sore dia udah datang bareng sama ibunya. Dia nitipin anaknya, dia main sama anak tetangganya lah, di bawah 2 orang. Jadi dia setiap datang itu nitip anaknya nih, udah kasih layangan berapa aja kasih gitu. Oh sampai jadi gitu ya? dia sambil main juga, ya gue pantau juga. Namanya ditinggal, dia nitipin juga. Oh iya.
itu ya, jadi yang kayak ini apa cerita lucunya, jadi kayak lu dititipin kayak ya istilahnya lu kayak dipantau gitu, jual layangan sambil ngasuh anak sambil ngomong ngomong gitu ya. Mungkin karena mereka mikirnya aman kali ya, maksudnya di lapangan di lapangan sini aman, nggak ke jalan-jalan, ya udah aman aja di sini, dia mikirnya gitu. Yang mungkin ada juga kayak yang lu bilang gitu kan, di masa libur nih kan orang biasanya anak-anak SD, SMP nggak jauh dari handphone nggak jauh dari handphone, kecuali paling kalau emang secara online lah ya, itu pasti dipantau bareng sama orang tua. Iya betul. Sesudah itu paling pasti main game, larinya ke gadget, ya kan. Ya sisi positifnya sih dari layangannya kayak gitu, bisa ngejauhin anak-anak juga dari gadget. Nah itu ini Nggak sharing, nggak jadi gaming gitu kan. Ya dia jadi berinteraksi ya juga, terus kena sinar udara luar ruang, tapi tetap ya kalau misalnya itu ya pakai masker sama jaga jarak sih harus tuh. Ini ya kayak gitu, mungkin sharing dari ibu-ibu nih, Otong nih udah deket sama ibu-ibu nih. Nih Sambil ngasuh anak. Ya itu dari sisi positifnya ya dari positifnya layangan itu sendiri. Nah sebenarnya seberapa menggiurkan sih bisnis layangan ini? Kalau boleh tahu nih, gue pengen buka dapur lu nih. Dari awalnya 300, putaran lu sampai 1 bulan, lu kurang lebih lu 2 bulanan ya, baru 2 bulanan ini ya, kurang lebih pundi-pundi lu udah ya kalau dibilang gede-gede ya lumayan juga lah. Jadi kan nanti panggil aja ya, di keluarga gue itu yang nanti dipanggil aja. Di rumah kan itu bukan gue doang, kayak adik gue juga, abang gue juga, iya. Nah abang gue ini kan buka warung juga, warung rokok lah, minuman gitu, kayak snack. Jadi dari modal layangan itu juga gue bisa ngebantu buat belanjaan warung lah, ibarat kata gitu. Itu ada nilai lebihnya, ada buat tambahan, buat selain buat belanja layangan juga ada, buat belanja di misi di warung juga ada lah gitu. Kayak gitu aja, tetap muter. Berarti kalau misalnya dari segi omset tuh 100 atau 200 sehari tuh omset lu bisa segitu atau lebih? Kalau pas lagi di awal-awal gue dagangnya itu pas di Ramadan, di bulan puasa itu ya sehari itu lumayan lah, bisa sampai 200. Itu kan kalau di bulan puasa itu sore itu kan orang ngambil duit banyak. Udah gitu di sini penikmat udaranya banyak. Oh iya, karena masih enak gitu ya. Iya. Ya lumayan lah, dari segitulah satu hari gue keluar dari jam 3 lah, gue selesai mau maghrib. Paling kecuali kalau lagi ada teman, ada tamu juga main di sini, bisa sampai tengah malam gue kumpul di sini. Berarti tuh kurang lebih sama atau bahkan melebihi gaji lu pas kerja Ya, dulu ya? Kalau dulu ya maksudnya pas kerja di furniture itu satu hari ya ketemu lah, sama aja. Teman ada lebihnya lah dari layangan itu. malah lebih dari Lebihnya itu dari waktu lah. Kalau gua kerja kan, gua masuk jam 8, setengah 9 lah, gua pulang jam 5. Nah, sedangkan kalau gua dagang layangan ini kan, gua keluar dari rumah jam 3 sore, gua pulang jam 6. Itu ya lebihnya dari waktu gua udah lebih nyaman punya di sini dagang juga. Jadi 3 jam aja Sama satu hari gaji. iya 3 jam aja 100, 200 sampai 300 ribu itu bisa dipegang ya, maksudnya omset ya kurang lebih kalau misalnya di bersihnya ya 100 sampai 150 tuh udah megang lo bersihnya tuh. Itu tuh gimana nggak menggiurkan. Makanya orang nggak sangka-sangka loh, maksudnya yang wah ini mah remeh gitu, orang nggak nyangka cuma layangan gitu kan. Tapi ya kalau lu hitung 100
apa 200 ribu 200 ribu kan, kalau 200 ribu dikali 30 udah 6 jutaan kan, sama kayak lu gaji di kantor ya sekelas, kalau misalnya ini ya sekelas supervisor kayak gitu mah ya bisa lah gitu kan. Bisa lebih. Ya bahkan orang nggak sangka, maksudnya nggak sangka menghasilkan juga gitu kan, apalagi pas lagi rame gitu kan. Apalagi kalau kita jualnya ada layangannya, orang pada tahu kualitasnya. Oh iya, gue juga mau kasih tahu yang dijual Otong tuh macam-macam tuh layangannya, dari mulai Layangan Palembang, Palembang. Sukhoi juga ada, tapi Sukhoi lagi kosong lagi. Tapi udah ada kiriman sih, dapat kiriman dari ini, jadi sambil dia perkenalin juga, dia ada pengrajin baru mau kenalin Produk ya, baru. Sukhoi, ya sejenis Sukhoi. Terus sama ada seot juga, ada seot ya, ada CK Super ya, variasi sih jualannya, ada gelasan juga, kenur kayak gitu, sama Jadi ladu juga ada. Jadi banyak maksudnya variannya, dan itu juga nggak maksudnya nggak ujuk-ujuk lo tahu bahwa wah ini tuh jenis-jenisnya gitu ya. Waktu dulu kita main layangan kan, ya udah layangan aja, paling dulu yang tenar layangan TW udah gitu aja, atau layangan apa gitu mereknya Pada iya kayak gitu kan dulu. Tapi sekarang TW masih tetap iya masih kayak ada rame. iya maksudnya ada varian-variannya gitu, kayak beladu kayak gitu kan. Ya, Dulu sekarang juga kayak macam kayak gini tuh ada yang milenialnya lah, buat ini anak-anak ini ada pengrajin baru dibikin, ada coraknya kayak berupa pelek, kayak semacam pelek. Jadi inovasi anak muda sekarang tuh keren-keren, mantep. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut gua masa pandemi COVID kayak gini ya nggak ada alasan ya buat lu nggak gerak gitu. Maksudnya ya udah gerak aja gitu. Gerak boleh tetap tapi dalam aturan gitu. Iya, maksudnya tetap pakai protokol gitu. Maksudnya lu jadi misalnya kayak yang gue bilang ke lu, Tong, maksudnya lu dirumahkan, ya udah lu hopeless gitu, nggak ada keinginan maju, padahal bisa aja, mau ngapain aja juga lu bisa. Ini buktinya cuma jual lo layangan aja cuy, gajinya gaji supervisor aja, ya kan, nggak ada yang nyangka. Jadi kalau menurut gua ya nggak ada, maksudnya belum terlambat deh kalau misalnya mulai bergerak, mulai usaha apa aja yang sekenanya, yang tadi Otong bilang, yang deket dari dia usaha layangan tuh karena dia hobi layangan, seneng layangan, ya udah akhirnya terjun jalan gitu. Dan motor dagangnya ya nanti gua kasih ininya deh, gimana lapaknya dia. pokoknya dekat warkop Ya, Bunda. Lapaknya dia lah gitu, simple gitu, dan orang nggak mikir bahwa itu juga bisa ngasilin duit kayak begituan gitu. Jadi pokoknya jangan patah semangat terus lah pokoknya gitu. Ya Otong nih bisa salah satu buktinya, maksud gua bukti ya survive ngelawan pandemi corona kayak gini. Dan gue tuh dikenalin beberapa teman-teman komunitas layangan malah lu jadi akrab sama teman-teman komunitas layangan gitu. Sini juga gua ada komunitasnya, SLB, Setu Langit Biru. Nah, itu anggotanya juga udah banyak, ada sekitar hampir 40 orang. Iya, SLB itu Setu Langit Biru. Dia home base-nya di Setu Pengasinan karena namanya Setu kan. Dia home base-nya gitu. Nah, ya support deh, maksudnya support dia mau ada event, support event lokal ya
kita yang anak-anak kampung, anak-anak lokal ya support lah gitu. Masa lu support orang-orang lain gitu, kampung sendiri nggak lo support gitu sih. Kayaknya dalam waktu dekat nih mau ada event lagi ya. Iya, udah ada lagi tanggal ini yang dekat-dekat ini sekarang tanggal 19 buat yang lokalan sama buat warga sekitar sama ya Bojongsari, Depok, Sawangan. Ini nih gua ngerekam tanggal 16 nih. Ya mudah-mudahan sih nggak lama nih, ntar langsung tayang. Eventnya kapan Tong? Kalau yang lokalan yang ini tanggal 19 Juli. 19 Juli Ya, berarti jatuh hari Minggu. Nah, Minggu teman-teman kalau misalnya ada waktu Buat meramaikan lah nonton. nah iya. Kalau yang buat ini juga kita ada juga di main buat hore-horenya bareng, main bareng setiap hari ada sih, teman kita juga jamu tamu juga gitu. Kalau ada misalnya ada yang mau berkunjung main bareng sama SLB ya datang aja silakan. Dia buat ngobrol-ngobrol sama ya istilahnya silaturahmi bareng gitu. Ya pokoknya nih kalau teman-teman tertarik buat main layangan, nanya-nanya gelasan, layangan jenis apa, atau mau Bang Otong, gue kayaknya tertarik mau usaha nih, gue bisa nggak nih jadi mitra lo nih, kita kolaborasi, boleh banget kali ya Tong ya? Bisa banget, nanti diobrolin sama Otong. Pokoknya tuh hari Minggu di lokasinya di Jalan Baru Setu Jalan Baru Pengasinan. Ada lapangan khusus buat main layangan, jadi udah nggak ngeganggu jalan deh, pokoknya aman. Kayaknya udah deh, kita ngobrolnya udah panjang lebar nih. Pokoknya tetap berpikiran positif aja buat teman-teman yang dirumahkan, kena PHK. Semuanya juga sama, kena PHK juga, maksudnya di posisi yang sama gitu. Semua merasakan lah. Semangat. Yang penting tetap semangat. Kalau misalnya ada peluang apa, ya udah ambil aja gitu. Walaupun ya lu rasa nggak sebanding atau gini, kan kita nggak tahu. Kayak Otong tiba-tiba layangan, kalau lu hitung-hitung bisa 6 juta men. Nggak salah buat coba-coba. Ya, yang penting coba-coba positif ya. Jangan yang aneh-aneh, lu malah bikin ribet keluarga, yang kayak gitu-gitu. Bukannya lu nolongin keluarga, iya nolongin diri. Pokoknya yang positif aja. Ya udah, kayaknya cukup sekian dari gua sama Otong nih. Ada pesan-pesan Tong? Ya, pesan-pesannya ya apa ya juga nih. Enggak, yang buat main layangan. Kalau buat anak-anak kecil lah yang main. Kalau bisa diusahakan tuh main jangan di jalan raya lah, jauh, usahakan jauh dari jalan lah, jangan sampai mengganggu pengguna jalan. Sisi baiknya ya lebih baik ya main layangan sih juga, jangan terlalu sering di handphone. Buat yang usia SD, SMP itu kalau emang online ya online belajar, tapi kalau itu coba gadgetnya jauhin lah. Lagi masa libur panjang kayak gini, coba boleh main gadget tapi sambil belajar lah. Iya. Gitu Pokoknya itu jangan main layangan di dekat jalan raya, bahaya karena merugikan orang lain yang ngeganggu orang gitu. Kalau bisa sih di lapangan, itu aja sih. Sama kalau ada pengendara jangan berkendara sambil merokok, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.